Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali pada channel untuk pembahasan materi setelah kemarin menyelesaikan UTS. Nah, untuk materi setelah UTS ini mohon agak diperhatikan karena materinya sudah lebih susah dari soal-soal UTS kemarin. Nanti ada beberapa persamaan diferensial, ada sekitar 5 atau 4 sampai 5 persamaan diferensialnya yang nanti akan Anda pelajari di pertemuan setelah UTS ini, seperti itu. Untuk yang pertama, pertemuan ke-9 ini yang akan kita bahas tentang persamaan diferensial implisit itu. Mohon dipersiapkan untuk catatannya, coret-coretannya biar nanti bisa menyimak sambil merangkum apa yang Anda simak dari video ini. Yang pertama adalah pengertian dari persamaan diferensial implisit. Pengertiannya, persamaan diferensial implisit adalah persamaan yang menghubungkan variabel X, Y, dan turunan ya. Jadi variabel X, Y, serta turunan dY per dx dalam bentuk implisit atau tidak eksplisit ya, yang dimana bentuknya itu Y sama dengan Fx. Nanti bentuk umum dari persamaan diferensial implisit ini adalah f x, y dz per dx sama dengan 0. Itulah bentuk umum dari persamaan diferensial implisit ini. Nah, untuk menyelesaikan persamaan PD implisit ini adalah kita menggunakan turunan implisit ya. Nanti apa itu turunan implisit nanti disimak pada pembahasan soal biar Anda lebih memahami. Terutama jika fungsi Y tidak bisa diselesaikan secara X. Nanti ada beberapa soal yang Y itu tidak bisa diturunkan terhadap X. Nanti gimana akan kita sampaikan rumus satsetnya biar nanti Anda lebih memahaminya seperti itu. Nah, metode penyelesaian itu dilakukan dengan diferensial implisit, yaitu turunan kedua sisi persamaan terhadap X lalu diselesaikan dalam bentuk dy per dx. Jadi nanti hasil akhirnya itu harus dalam bentuk dy per dx. Nah, aturan yang digunakan adalah aturan rantai, aturan perkalian, dan pembagian. Ini adalah definisi yang ada dan metode-metode yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial implisit, teman-teman. Ya, kita akan membahas ada 4 contoh yang nanti semoga bisa menambah pemahaman Anda, nggak membuat pusing Anda seperti itu. Yang pertama yang dilakukan atau rumus satsetnya adalah apa? Kita menuliskan dy dx nih, d per dx pada di kedua ruas. Jadi entah itu soalnya apapun, Anda tuliskan d per dx pada kedua ruas. Jadi tinggal tuliskan aja ya. Maka d per dx buka kurung x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan d per dx buka kurung 25. Setelah itu d per dx itu apa Pak? D per dx itu artinya diturunkan terhadap x. Maka apa? Ini d per dx artinya apa? Turunan pada X. Artinya kalau itu ada variabelnya X ya bisa diturunkan. Kalau tidak ada variabelnya X gimana? Ya berarti kalau tidak ada variabel X, tidak ada
variabel X, maka ditambahkan dz per dx, karena variabelnya nanti hanya y dan x, jadi saya bisa menuliskan langsung dy per dx itu ya. Jadi ada dua konsep ini yang harus Anda pahami. Maka setelah itu kita turunan dari x kuadrat. Ingat, turunan kan pangkatnya turun ya, berarti pangkatnya dikalikan ke depan dikurangi 1 pangkatnya. Jadi apa? Terhadap X berarti 2X itu ya, ditambah lah ini variabelnya Y, ini DX. Nggak bisa kan ya? Jadi gimana? Biar bisa kita harus tuliskan dulu DY per DX, baru kita turunkan. Bisa turunan 2Y apa sama? Jadi 2Y sama dengan turunan dari angka 25 berapa? Kalau itu hanya angka, tidak ada variabelnya, turunannya pasti 0 teman-teman. Nah, ini yang harus Anda pahami di bagian mana tadi. Kalau dia tidak ada variabel X, dia dituliskan wajib ini dy per dx karena variabelnya y di sini, dan diturunkan seperti biasa. Itu sudah bisa karena kita sudah menambahkan dz-nya tadi seperti itu. Oke ya. Oke. Habis itu gimana Pak? Habis itu kita tinggal selesaikan aja. 2x-nya pindah ruas kanan, jadinya 2y dy per dx sama dengan 2x. Kita selesaikan, dx-nya kita kalikan dengan 2x, jadi 2y dy sama dengan 2x dx. Tadi kan hasil akhirnya harus dy per dx teman-teman ya. Nah, maka yang ini 2y itu kita pindah ruas ke kanan, jadi apa? Pembagian. Jadi 2x per 2y. Ada kesalahan lagi karena tadi 2x ini dari kiri ke kanan dari awalnya plus, maka diubah jadi min. Ini teman-teman, ada 2 sama 2 dicoret, jadi apa hasil akhirnya? Min x per y. Kita lihat hasilnya adalah sama seperti itu. Itu adalah contoh yang pertama. Jadi kesimpulannya apa? Kalau ada variabel x-nya itu langsung diturunkan. Kalau tidak ada variabel x-nya ditambahkan variabel y-nya, seperti itu teman-teman. Itu ya. Mudah kan ya? Oke. Lanjut untuk yang nomor 2. Nomor 2 konsepnya sama. Ini kita lihat, kita tuliskan lagi boleh. Tadi langkah pertama kan kita tuliskan berarti d per dx dari x kuadrat ditambah x kuadrat y ditambah y pangkat 3 sama dengan d per dx dari 4 teman-teman. Oke, kita turunkan, jadinya apa? Kalau misalkan enggak, kalau dipisah lagi boleh nggak Pak? Boleh. Jadi kalau misalkan dipisah jadi ini d per dx x pangkat 2y, langsung sini juga boleh, ditambah d dx y pangkat 3 sama dengan d dx 4. Kita turunkan, jadinya apa? Oke, kalau kita turunkan kan ini kan sudah ada variabelnya x ya, x kuadrat, maka turunannya apa? Turunannya ya 2x, karena ada y ya tetap tambah y seperti ini, sama ya. Nah, kan ada variabelnya y, belum selesai, ditambah apa? Karena ada variabelnya y, kita harus tambahkan dulu dy per dx itu ya. Terus x kuadratnya ditulis, turunan y apa? 1, seperti itu. Jadi kalau satu ruas ini ada 2, x dan y itu diturunkan juga 2 kali Mas Mbak. Seperti ini. Oke. Jadi kalau satu suku ada 2 variabel, diturunkan juga 2 kali. Terhadap x dulu hasilnya apa, baru terhadap y hasilnya apa, seperti itu. Sama kan ya? Kalau kita cek kan ya? Nah, ini sama.
ini variabelnya berapa itu yang ketiga, yang pas warna merah. Ini kan cuma satu. Dia kok Y, berarti belum bisa. Kita tambahin dulu dY per dx. Turunan dari Y pangkat 3 apa? Pangkatnya taruh depan, pangkatnya dikurangi 1. Sama dengan turunan dari angka adalah 0. Seperti itu. Sama ya. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah karena ini ada variabel sama dz per dx, dy per dx, dy per dx nya tak taruh luar salah satu. Nah, sehingga apa? Angkanya bisa digabungkan, x kuadrat ditambah 3z pangkat 2 seperti itu. Lah untuk yang 2x nya, xy nya kita pindah ke kanan jadi negatif seperti itu. Sehingga pertanyaannya apa tadi? Hasil akhirnya harus dz per dx. Jadi dz per dx sama dengan apa? Ya udah min x kuadrat min 2xy dibagi x kuadrat plus 3z kuadrat. Selesai. Hasilnya seperti ini teman-teman. Apa kan ya? Jadi untuk nomor 2 ini ada konsep ini. Jika satu suku ada 2 variabel, maka wajib diturunkan 2 kali teman-teman. Itu yang harus Anda catat juga. Oke? Masuk ke contoh ketiga. Contoh ketiga sama. Jadi kita tuliskan dulu berarti d per dx dari ini pertama, d per dx dari kedua, sama ini kan seharusnya kan d per dx dari 10 ya. Karena sudah hafal langsung jawabannya 0 teman-teman. Ya. Kita lihat, oh ada 2 variabel ini, x sama y. Jadi apa? Diturunkan 2 kali sat-satnya. Jadinya apa? Turunan terhadap x dulu maka y ya. Ditambah apa? Turunan terhadap y. Maka ditulis dulu dz per dx. Jadi apa? X. Karena kan z-nya kan terus 1 ya. Nah, kita lihat sama ini. Nah, ya kan ya. Nomor 2 juga sama. Karena dia variabelnya y, kita tambahkan dulu d y per dx baru diturunkan. 2-nya taruh depan dikurangi 1. Nah, jadi 2y pangkat 1 atau 2y dx. Ini sama juga teman-teman. Sama dengan 0 juga seperti itu. Sama tadi. Oh ternyata ada 2 sama ini. dx per dy per dx. Ada 2. Dijadikan 1 aja. Nah, angkanya digabungkan juga depannya. X sama 2y. Ini dituliskan satu-satu seperti itu. Itu. Lah z-nya karena di sini positif dipindah kanan jadi negatif. Nah, sehingga dy per dx apa? Ya min z dibagi x tambah 2y. Itu Mas Mbak. Itu ya. Itu kalau pembahasannya. Nah ini juga sama. Kalau nomor 4 itu sinus. Itu konsepnya juga sama. Dijadikan seperti tadi. Hanya saja ini ada konsep turunan yang harus Anda pahami. Ya. Gimana caranya? Sama konsepnya. D per dx sin xy sama dengan d per dx x ditambah y. Sama konsepnya. Maka ini kita turunkan terhadap x dulu. Turunan sin apa? Cos ya. Cos xy. Turunan dari x apa? Kan xy kan diturunkan terhadap dx kan bisa 1 kan ya. Maka tuliskan z ditambah apa? Terhadap y-nya. Maka x ya, 2 kali ya. X dz dx seperti itu. Ini juga sama. Turunan terhadap x dulu adalah 1 ya. Terus turunan terhadap y apa? Dx dz dx seperti itu. Dilanjutkan cos xy
kan ada yang dikalikan ini, kalikan ke sini. Nah ini dia Mas Mbak, sama. Terus digunakan aturan perkalian atau kumpulkan dy per dx sama tadi, karena ada dua ini sama ini ya, dijadikan satu, maka nanti apa jadinya, cos xj ini ya, dikurangi satu, ini kan jadi pindah ruas kiri, betul ya. Terus sisanya apa? Sisanya adalah cos xjz seperti itu. Seharusnya ada yang kurang bener. Seharusnya satunya nggak ada, ini satunya udah biar luas ya Mas Mbak ya. Seharusnya gini aja, min. Jadi seharusnya ini hapus, jadi nggak pakai satu dia Mas Mbak. Ini, ini bener. Itu ya. Nanti untuk lanjutannya sama, berarti ini dibagi dengan ini Mas Mbak. Itu nanti silakan dicoba latihannya biar nanti Anda bisa. Itu aja pertemuan kali ini, kurang lebihnya minta maaf. Tolong disimak video kali ini dengan baik. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.